Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramsyarifana Kia Vansa ASEKA dengan NIM P3210077 dari kelas TIC. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendokumentasikan, mendemokan hasil proyek TS mata kuliah halaman web. Baik, kita langsung mulai saja. Ini adalah tampilan awal untuk form simulasi kredit mobil. Kita langsung mulai saja. Di sini langsung disajikan untuk mengisi data di bawah ini. Yang pertama ada nama jam, lalu dengan ada harga mobil, uang DP, dan jangka waktu dalam satu tahun. Ada berapa? Pertama kita isi dulu nama, lalu kita masukkan harga mobil, saya taruh 150 juta, lalu di sini uang DP, sesuai dengan ketentuan soal, minimal uang DP adalah 5% dan maksimal 100%, maka saya menentukan minimal dan maksimalnya langsung 3%. Maksimalnya sampai 100%. Lalu jangka waktunya pilih 2 tahun. Lalu bunga banknya, di sini saya memilih minimal 0,1 sampai tak terbatas, tapi dalam satuan 0,1%. Saya memilih 0,5%. Kita hitung. Nah, di sini langsung ditampilkan hasil informasi data kredit mobil yang sudah kita isikan tadi. Yang pertama ada nama, lalu harga mobilnya 150 juta, dan uang DP tadi kita memilih 35%, jadi jatuhnya 45 juta. Lalu jangka waktu yang kita pilih tadi 2 tahun, jatuhnya di 4 bulan. Lalu bunga banknya tadi kita pilih 0,5% per tahun, nanti jadinya jatuh bulannya 0,04%. Lalu plafon pinjaman seperti kredit yang harus dibayar yaitu 105 juta. Lalu angsuran per periode yang harus dibayar dengan berikut juta. Lalu total periodenya nanti adalah 4 bulan. Lalu di sini ada penghasilan minimum bulan. Untuk angsuran 25% dari penghasilan nanti sebagai berikut. Untuk angsuran 30% dari penghasilan sebagai berikut. Untuk angsuran sepertiga dari penghasilan sebagai berikut. Untuk angsuran 35% dari penghasilan sebagai berikut. Dan untuk 45% dari penghasilan nanti hasilnya sebagai berikut. Nah, kemudian disajikan lagi tabel angsuran bawahnya. Tabel angsuran ini sendiri ada jumlah bulannya, yaitu 4 bulan. Lalu ada angsuran bunga harus dibayar per bulan. Lalu ada angsuran pokok dan total angsuran yang harus dibayar per bulan, yaitu total dari angsuran dan angsuran. Nah, jadi tadi dimulai plafonnya tadi 105 juta ini yang harus kredit, yang harus dibayar. Kita masuk ke bulan pertama dengan angsuran bulannya 4, angsuran pokoknya 4 juta dan yang harus dibayarkan 4 juta ini. Nanti akan menjadi 0 rupiah makin habis saat di bulan keempat. Kenapa ini tidak 105 juta? Karena ini 106 juta 50 ini sudah ketambahan sama bunganya tadi. Hanya tambahan bunga 0,5% di jatuhnya 106. Bagaimana sih cara agar menampilkan output hasil yang sudah kita inputkan tadi di form tadi jadi seperti ini? Kita langsung masuk saja ke source code-nya. Nah, ini source code-nya. Dari indeksnya sendiri, saya menggunakan CSS Bootstrap seperti tugas sebelumnya dengan desain yang sama. Lalu kita masuk ke code-nya, yaitu formnya sendiri. Nah, di sini sudah ada perintah method dan action. Ini fungsinya adalah untuk memasukkan data input dan menangkap perintah inputan itu sendiri di terima PHP ini nanti. Makanya fungsi dari method action sendiri ini menampilkan output print hasil inputan from data tadi. Tampilkan di terima PHP. Nah, lalu kita masukkan nama peminjam yang pertama tadi. Nah, jam. Lalu ada name. Name ini fungsinya nanti untuk memanggil, merekam
yang akan di-print saat diterima PHP nanti. Jadi saya jelaskan saat di PHP. Nah, terus dengan type text ini adalah tipe form yang kita masukkan nanti adalah teks. Jadi nanti kita menulis dengan teks tak terbatas. Lalu placeholder ini sendiri adalah untuk menuliskan sebelum ditulis ini, masukkan nama Anda, masukkan ini, saya menggunakan placeholder. Nah, lalu dengan size ukuran formnya 50. Opsional ya, masing-masing. Lalu ini sama, placeholder. Nah, kemudian yang uang DP, saya menggunakan tipe teksnya type-nya adalah number. Jadi ini nanti hanya bisa diisi dengan angka. Jika kita mengisi dengan nanti tidak bisa diisi. Nah, makanya bisa isi hanya angka karena kita akan type number. Lalu saya menggunakan min dan max itu adalah minimal mengisi adalah 3, maksimum mengisi adalah 100% sesuai dengan soal. Nah, jadi hanya di sini saya masuk 3 minimalnya dan maksimalnya adalah 100. Lalu yang ke bawah, lalu perintah yang ke bawah, saya menggunakan perintah select option untuk menampilkan option jangka waktu ini. Nah, kita menggunakan perintah select option jangka waktu. Dan kemudian untuk banknya, nah, menggunakan type number lagi karena bisa untuk angka. Lalu saya menggunakan step 0,1. Jadi nanti dia akan naik setiap 0,1. Nah, jadi minimalnya kan kita mulai dari 0,1. Dia akan naik setiap 0,1. Jadi ini sesuai dengan kondisi ingin memilih bunga bank berapa. Yang penting stepnya naik setiap 0,1. Nah, oke. Kemudian kita langsung masuk ke terima PHP. Ya, kita kasih dulu. Ya. Lalu saya oke, kita langsung masuk ke terima PHP-nya. Nah, ini sama, saya menggunakan HTML, CSS Bootstrap, desain sendiri, yang ini. Nah, kemudian kita masuk ke dalam perintahnya. Nah, tadi kita masuk langsung ke dalam PHP-nya. Name yang tadi kita tulis di indeks tadi, masukkan kita print, kita panggil saat diterima PHP. Jadi dengan menggunakan perintah dolar harga mobil, lalu menggunakan dolar pos, ya, agar bisa terpanggil dan terekam apa form yang kita isi tadi, dan bisa muncul output seperti saya menggunakan perintah name saat di indeks tadi, panggilnya di sama bawahnya sama bank DP, penting kita samakan name sini, name juga. Lalu masuknya di sini sudah ada perintah array perulangan yang nanti akan kita gunakan saat di tabel angsuran nanti. Nah, kemudian kita langsung masuk ke tabelnya, tabel data ini. Nah, ini saya menggunakan template di CSS Bootstrap-nya sendiri yang di example. Nah, di sini tadi ada nama jam. Nah, yang terpenting untuk mengeprint data yang tadi dipanggil dari indeks HTML yang ada di atas tadi sudah menuliskan pos nama. Nah, kita mengeprintnya di sini. Nah, di echo. Kalau kita menulis dari di sini. Ini fungsinya sangat wajib, sifat wajib untuk ngeprint. Jika tidak menggunakan data echo nanti tidak akan terprint dan tidak akan muncul di sini. Lalu untuk harga mobil sama dengan echo. Nah, lalu yang uang DP ini sendiri, nah uang DP ini kita menggunakan rumus yang sudah kita tulis di atas. Nah, sudah menggunakan nih uang DP, dolar uang DP. Nah,
Di sini sudah ada perhitungannya untuk uang DP sendiri. Dan rumus uang DP itu lalu dibagi 100, lalu dikali, nanti akan muncul output sesuai dengan ketentuan kita mengisi 30% untuk bayar uang DP dari harganya. Nah, ini sudah ada rumusnya, nanti terpanggil, kita print di sini. Uang DPRP, uang DPRP. Kemudian sama di jangka waktu, tahun juga sama, bulan dari tahun 24, dari 2 tahun menjadi 24 bulan, harus di atas. Lalu untuk banknya, margin bulannya juga sudah ada di atas. Ini perintahnya jadi 12. Untuk gunanya, untuk platformnya tinggal di print menggunakan ya, muncul. Lalu kita masuk ke penghasilan minimum dan. Nah, penghasilan dan ini untuk angsuran 25% dari penghasilan. Nah, kita print di Eko dari dolar angsuran ada di atas. Ini dolar angsuran ini kita masukkan rumus. Kita masukkan rumus di angsuran penghasilan minimum bulan. Nah, di sini 0,5%. Sama seperti bawahnya, yang kita mungkin langsung muncul. Nah, seperti kita langsung masuk ke tabel angsuran. Nah, tabel angsuran ini sendiri kita menggunakan perulangan juga sifatnya wajib. Kenapa? Karena agar nanti bisa muncul semua dari bulan pertama sampai bulan keempat. Berapa yang harus kita bayarkan. Nah, dengan perulangan for dengan dolar I sama dengan 0, di sini saya memulainya dari 0 ya, jadi biar agar tahu apa namanya yang harus dibayar kreditnya plafonnya itu berapa sih? Oh, 150 juta. Berarti dari bulan pertama kita harus sudah nyicil bayar 4 juta 418 juta. Sisanya tinggal 100 juta ini. Makanya saya menggunakan ulangannya dimulai dari 0. Lalu dengan pun dolar data yang tadi kita masukkan, lalu dolar I plus ini agar bisa muncul terus ke bawah. Ya, sprint. Masukkan. Nah, lalu kita masukkan sama seperti perintah data yang sudah kita panggil. Kan kita di atas ini tadi kan memanggil dulu. Akan perintah post ini memanggil name yang sudah kita masukkan di dalam indeks ini tadi. Nah, jika sudah panggil, kita tinggal mengeprint semuanya. Eko total angsuran ini, data angsuran margin, maaf, sini ya. Data angsuran margin. Ini juga sama ya, kita mulai dari bulan pertama, jangka waktu bulan, sesuai dengan masukkan, terus diulang dengan terus kemudian untuk mengeprint ekonya, eko total angsurannya, ini tadi kan angsuran margin sebenarnya, lalu ini ada angsuran pokok, yaitu angsuran rupiah, lalu ini yang harus dibayarkan. Kita mengeprint di sini juga angsuran pokok, angsuran dari sisa pinjaman. Jadi di perulangan for ini sendiri itu sifat wajib dalam menggunakan jika ingin menampilkan data seperti ini. Jadi intinya jika ingin menampilkan seperti ini jika ya sampai habis sampai tidak ada sisa, diulang-ulang terus rumusnya, kita menggunakan rate. Jadi mungkin bisa saya sampaikan. Yang lebihnya maaf. Semoga bermanfaat. Jika ada kata salah, saya sebesar-besarnya. Terima kasih atas bimbingannya.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi